ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena kita kembali diberi kesehatan oleh Allah, diberi kesempatan untuk bertemu dalam kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 1 sekalipun melalui channel YouTube ini. Salam dan taslim kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita jadikan sebagai qudwah, sebagai contoh, sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita. Nah, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pelajaran studi tafsir. Yang lalu kita sudah sempat menyampaikan tentang tafsir, metode tafsir pada era klasik yang yaitu pada era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat. Kali ini kita akan lanjutkan dengan tafsir era tabi'in. Yang pertama adalah era awal masahib tafsir. Tabi'in ini adalah generasi umat Islam yang bertemu dengan para sahabat. Mereka adalah umat yang paling beruntung, berbahagia, karena meskipun tidak melihat Rasulullah SAW, tapi mereka dapat menyaksikan para sahabat yang pernah melihat dan bergaul dengan Rasulullah SAW. Dengan demikian tentu pola hidup Rasulullah itu mereka masih bisa merasakan melalui perilaku akhlak para sahabat yang mereka bergaul bersamanya, termasuk menimba ilmu darinya. Walaupun Rasulullah tidak menyaksikan umat generasi ini, tapi beliau sempat memujinya. Hal ini tidak lain karena generasi ini adalah umat yang terbaik setelah generasi sahabat. Proses alih generasi dari sahabat ke tabi'in bukanlah tuntutan masa yang tidak disertai pelimpahan nilai apa-apa, tapi justru syarat dengan nilai-nilai yang merupakan kelanjutan dari nilai-nilai yang ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka mengembangkan segala yang didapat dari para sahabat melalui pergaulan keilmuan. Generasi tabi'in ini berlomba menerima apa yang disampaikan oleh para sahabat. Mereka menjadikan para sahabat yang menonjol sekaligus dari segi kualitas keilmuannya sebagai suatu tumpuan. Nah, salah satunya adalah Abu Hurairah. Azad al-Khatib mengatakan bahwa ada 800 orang dari kalangan tabi'in berguru kepada sahabat Abu Hurairah ini. Mereka juga ada yang berguru kepada Ubay bin Ka'ab yang sama-sama dengan Abu Hurairah tinggal di Madinah. Demikian pula Ibnu Abbas di Mekah dan Ibnu Mas'ud di Irak yang terus dikunjungi oleh para peminat ilmu dari kalangan tabi'in, yang pada gilirannya memunculkan pusat-pusat studi Islam di tempat mereka tinggal, yaitu Mekah, Madinah, dan Irak. Nah, selanjutnya tempat-tempat ini memunculkan fanatisme keilmuan yang pada gilirannya memunculkan ciri khas dan orientasi keilmuan antara tempat yang satu dengan tempat yang lain.
Misalnya antara Mekah dengan Madinah dan juga Irak. Hal ini ya disebabkan karena kualitas dan orientasi keilmuan para tokohnya serta aspek kultural ya yang hidup di tempat masing-masing yang mempengaruhinya. Nah, pengembangan keilmuan tafsir ya di Madinah misalnya itu lebih terkesan tekstualitas dan bercorak matsur dibanding dengan di Mekah dan Irak yang kontekstual dan bercorak rasional. Nah, karena masyarakat Madinah adalah memantang masyarakat binaan langsung Rasulullah SAW yang tentunya terkesan kuat oleh sabda-sabda Rasulullah SAW yang kemudian berbentuk amal perbuatan sehari-hari dan sudah melembagai dalam pandangan hidup mereka. Nah, kondisi inilah yang kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya mazhab ilmu di kalangan tabi'in ya, termasuk dalam penafsiran terhadap Al-Quran. Ketidaklengkapan informasi penafsirannya yang terhadap makna tertentu dalam Al-Quran yang dahulu pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat hanya sedikit ya, pada periode tabi'in ini terus bertambah. Hal ini memungkinkan munculnya tuntutan penafsiran terhadap makna yang dianggap asing dan sukar oleh satu pihak dan pihak lain tidak demikian halnya. Sementara konfirmasi satu tokoh dengan tokoh yang lain hampir tidak ada. Kenapa? Karena geografis yang berlainan ya, dibatasi oleh jarak tempat. Nah, namun demikian sumber penafsirannya pada periode ini baik tabi'in yang ada di Mekah, di Madinah ataupun di Irak secara umum sesungguhnya adalah sama. Husain Az-Zahabi menggambarkan bahwa para mufasir di kalangan ini memahami Al-Quran dari apa yang diriwayatkan oleh para sahabat dari Rasulullah SAW serta riwayat sahabat ya, ditambah apa yang mereka ambil dari ahli kitab yang ada pada kitab-kitab mereka dan dari ijtihad yang mereka lakukan. Nah, berdasarkan pernyataan As-Sahabi ini maka tergambar bahwa sumber penafsiran pada era tabi'in bertumpu pada 5 sumber penafsiran, yaitu Al-Quranul Karim sendiri, hadis Nabi SAW, atsar sahabat, ahli kitab, ijtihad, dan kekuatan istinbat. Lalu bagaimana metode tafsir tabi'in? Secara metodologis ya, para sahabat ketika hendak melakukan penafsiran itu terlebih dahulu menempuh metode beberapa metode, diantaranya yaitu metode munasabat ya, metode munasabat. Nah, pada tahap awal tabi'in mencari ayat yang dapat menjelaskan secara terperinci dari makna ayat yang dimaksud ya, mereka menyimpulkan ayat-ayat secara berulang-ulang dengan menghadapkan sebagian ayat dengan ayat yang lain agar ayat-ayat yang diringkas dan dapat dibantu penjelasannya dengan ayat yang panjang. Nah, ayat-ayat yang global dapat dipahami dengan ayat-ayat yang terperinci. Demikian pula ayat yang mutlak itu dapat ditafsirkan dengan yang muqayyad, yang umum dengan yang tertentu. Dengan kata lain, para tabi'in menggunakan metode munasabat. Selanjutnya ada metode istimbat. Metode ini ditempuh sahabat ya dengan cara menyimpulkan apa yang diduga berbeda, seperti penafsiran tentang penciptaan Adam yang dijadikan turab, tin, hamain, masnun, dan solin ya, yang menurut mereka hal ini disebutkan sebagai unsur-unsur utama yang dilalui dalam proses penciptaan Adam, yang pada proses permulaannya dijadikannya hingga ditiupkan roh padanya. Kemudian yang ketiga, metode qiraat ya, bentuk lain dari penafsiran Al-Quran ya pada masa tabi'in adalah
menggunakan metode qiraat, yaitu bacaan lain mengandung pengertian yang lain pula dalam suatu kalimat. Sebagian qiraat dianut berbeda dengan qiraat yang lainnya dalam pengucapannya, tetapi sama dalam pemaknaannya. Yang keempat, ada metode tafsir bil al-matsur. Nah, dalam praktiknya penafsiran dengan merujuk pada hadis Nabi adalah metode penafsiran yang dominan dan berlaku umum di zaman tabi'in. Tentu saja ya, rujukannya ini didasarkan pada periwayatan hadis yang diterima para tabi'in dari para sahabat. Metode ini sekaligus menjadi ciri khas tafsir bil al-matsur yang dikembangkan oleh para tabi'in. Nah, metode ini kemudian menjadi metode tafsir yang paling klasik dari jenis penafsiran yang ada dewasa ini. Kemudian ada metode tafsir bil ar-ra'i. Nah, selain Al-Quran dan hadis Nabi, sumber penafsiran tafsir tabi'in itu diambil dari atsar sahabat, yaitu riwayat hasil ijtihad para sahabat sendiri yang sampai kepada para tabi'in. Sumber penafsiran inilah tampaknya yang memacu munculnya tafsir bil ar-ra'i di kalangan tabi'in, apalagi berkaitan antara tabi'in dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin jauh. Hal ini berbeda dengan para sahabat yang dekat dengan mereka dan masih ketat berpegang pada hadis sebagai sumber penafsiran Al-Quran. Selanjutnya ada metode kisah, ya, metode kisah Alkitab. Metode ini diterapkan oleh tabi'in dengan mencari penjelasan tentang ayat Al-Quran yang sesuai dengan Taurat dan Injil, diambil dari keterangan orang Yahudi dan Nasrani. Itu pun terbatas hanya yang bersesuaian. Misalnya cerita-cerita para nabi dalam hal yang berkaitan dengan umat-umat terdahulu. Demikian pula yang lainnya tidak ada kaitannya dan tidak sesuai dengan jadi ada pun hal yang lain yang tidak ada kaitannya dan tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran, itu tidak akan dijadikan sebagai sumber penafsiran. Sumber penafsiran kepada ahli kitab itu tentu diambil dari ahli kitab yang telah masuk Islam. Mereka adalah Abdullah bin Salam, Ka'ab al-Khabbar, Wahab ibnu Munabi, dan Abdul Malik ibnu Abdul al-Aziz ibnu Juraij. Hal ini dikatakan oleh Manna al-Qattan bahwa kebanyakan riwayat ini disebut Israiliyat, ya, dihubungkan dengan 4 nama yang terkenal ini yang saya sudah sebutkan tadi. Nah, metode ini dipergunakan apabila para tabi'in tidak mendapatkan penjelasan dari Al-Quran dan hadis untuk memperoleh pemahaman dari ayat yang ingin ditafsirkan. Kemudian ada metode ijtihad, ya, yaitu metode yang diterapkan para tabi'in dalam rangka mengetahui makna ayat, ya, yang ingin ditafsirkan. Adapun langkah-langkah yang ditempuhnya melalui metode ijtihad adalah: pertama, mengetahui letak bahasa dan rahasianya; yang kedua, mengetahui kebiasaan bangsa Arab; kemudian yang ketiga, mengetahui keadaan orang Yahudi dan Nasrani di Jazirah Arab ketika turunnya Al-Quran; kemudian yang keempat, membuka wawasan yang luas dalam rangka melakukan analisis. Nah, inilah 7 metode yang digunakan pada masa tabi'in, ya, dan mudah-mudahan ya kita bisa mengambil, ya, pelajaran dari beberapa metode penafsiran yang dilakukan pada masa tabi'in.
Insyaallah kita nanti insyaallah akan lanjutkan ya dengan metode tafsir pada zaman sesudah tabi'in ya, yaitu tabi'in. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini itu bermanfaat ya kepada kita semua, terutama kepada Ananda ya. Jangan lupa ya catatannya di-upload di Classroom-nya. Semoga apa yang sampaikan bermanfaat. Nasrun minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.